Profil Santo Carolus Borromeus. Santo Carolus Borromeus lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1538 di kota kecil Arona, sebelah utara Milano, Italia. Nama ayahnya adalah Siberto Borromeo dan ibunya Margareta de Medici. Ia sering dipanggil Carlo. Santo Carolus Borromeus berasal dari keluarga bangsawan. Walaupun demikian, Carolus kecil hidup sederhana, setia, tekun, dan peduli kepada sesama. Dari kecil, ia bercita-cita menjadi pastor yang baik. Pada usia yang masih sangat muda, yaitu 22 tahun, ia diangkat oleh Paus Pius menjadi kardinal di Milan. Sebagai kardinal di usia muda, dengan semangat muda yang menggebu-gebu, Santo Carolus Borromeus sangat bersimpati pada orang-orang miskin dan sakit. Ia mengunjungi dan merawat mereka. Pada tahun 1563, Santo Carolus Borromeus ditahbiskan menjadi uskup agung Milano. Santo Carolus juga mendirikan banyak sekolah yang diperuntukkan anak-anak miskin dan siapa saja yang berminat mendapatkan pendidikan bermutu. Santo Carolus juga aktif mendirikan seminari-seminari yang berkualitas. Ketika penyakit menular mewabah di Milan, Santo Carolus melibatkan diri untuk merawat orang-orang yang terjangkit penyakit menular tersebut. Keterlibatan langsung untuk mengurus orang sakit akhirnya membuat ia sendiri juga ikut terjangkit penyakit menular. Hingga akhirnya ia wafat. Setelah wafatnya, Santo Carolus dikenal sebagai martir cinta kasih. Karena cintanya pada Kristus, ia wujudkan dengan mencintai orang-orang yang menderita. Santo Carolus Borromeus wafat pada tanggal 3 November tahun 1584. Jenazahnya disemayamkan di Katedral Milano sampai tanggal 9 November tahun 1584. Santo Carolus Borromeus dinyatakan sebagai orang suci oleh Paus Paulus ke-5. Pesta peringatan Santo Carolus Borromeus dirayakan setiap tanggal 4 November.
Kita dapat meneladani Santo Carolus Borromeus. Ia hidup sederhana, rendah hati, mempunyai hati yang tulus untuk berbela rasa, yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari dengan melayani sesama yang miskin dan menderita. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Allah, mempunyai semangat berjuang untuk menggapai harapan, disiplin, setia, tegas, dan rela berkorban. Anak-anak, berikutnya kita akan mendalami hidup Bunda Elizabeth Gruyter's. Anak-anak dapat melihat wajah Bunda Elizabeth pada gambar ya. Bunda Elizabeth memiliki nama lengkap Maria Elizabeth Gruyter's. Ia lahir tanggal 1 November tahun 1789 di Desa Leut, Belgia. Nama ayahnya adalah Nicholas Gruyter's dan ibunya adalah Maria Borde. Bunda Elizabeth adalah putri keempat dari 8 bersaudara. Keluarga Gruyter's dikenal baik oleh masyarakat. Mereka mau terbuka dan bersedia membantu orang yang menderita akibat perang. Pada usia 32 tahun, Bunda Elizabeth berangkat ke kota Maastricht dengan tujuan mencari pekerjaan. Ia menuliskan kerinduannya agar diterima dalam sebuah biara. Begitu tinggal di kota Maastricht, kerinduan ini semakin bertambah besar. Pada waktu itu, di kota Maastricht terjadi penindasan. Banyak biara ditutup, gereja ditutup, dan banyak biarawati yang hilang. Selama di kota Maastricht, Bunda Elizabeth berjumpa dengan banyak orang miskin dan menderita. Bunda Elizabeth tersentuh hatinya melihat penderitaan lahir dan batin yang dialami penduduk. Kerinduannya untuk diterima dalam biara pelan-pelan berubah menjadi pengharapan agar di kota Maastricht ini didirikan sebuah biara di mana Tuhan akan diabdi secara tulus dan ikhlas. Allah memberikan lebih dari yang ia rindukan. Bunda Elizabeth menjadi pendiri sebuah biara dengan bantuan pastor Komisaris Antonius van Baer. Bunda Elizabeth sebagai pendiri biara memilih Santo Carolus Borromeus
menjadi pelindung kongregasi suster-suster cinta kasih. Anak-anak, karya suster-suster cinta kasih Carolus Borromeus antara lain sosial pastoral, kesehatan, dan pendidikan. Sosial pastoral meliputi pengelolaan panti asuhan, ada juga pembuatan hosti, dan pelayanan umat pastoral di paroki dan rumah sakit. Untuk kesehatan, meliputi pengelolaan rumah sakit dan klinik kesehatan. Dan untuk pendidikan, suster-suster cinta kasih Carolus Borromeus mendirikan dan mengelola sekolah Tarakanita dari KB sampai pendidikan tinggi. Lalu pendidikan bidang informal yaitu di asrama dan Regio Indonesia Timur. Bunda Elizabeth meninggal pada tanggal 26 Juni tahun 1864. Ia dimakamkan di Walder dekat Maastricht. Semangat Bunda Elizabeth menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua untuk mengabdi Allah dengan tulus ikhlas dan menyadari bahwa keinginan itu hanya dapat diwujudkan dengan mengabdi sesama. Anak-anak, Bunda Elizabeth mempunyai sebuah doa. Doa ini kita doakan setiap hari. Kita baca doanya bersama ya. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Anak-anak dapat menghafalkannya, doa Bunda Elizabeth di rumah ya. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Tuhan memberkati.